Mereka ingin menguasai Indonesia, inner circle, pusat kekuasaan di Indonesia. Dan kader intinya adalah Jenderal LP Murdani. Dia rekrut Jenderal Ali Murtopo. Kemudian setelah mereka Peter Buck mati, Jenderal Ali Murtopo mati, Jenderal LP Murdani terakhir puncaknya peristiwa Mei 98 juga mati juga. Sekarang yang melanjutkan untuk kekuasaan di Indonesia ini adalah dua tokoh ini, Luhut dan Hendro Priyono. Dan satu-satunya tokoh yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga itu seperti yang diungkapkan oleh pakar politik dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Syahganda Nainggolan yang sekarang ditahan ini. Itu beliau menyampaikan satu-satunya yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga adalah Habib Rizik Syihab. Makanya beliau target untuk dibunuh. Upaya pembunuhan terhadap beliau itu sudah 11 kali. Bahkan akhirnya keceplosan. Putranya Hendro Priyono di Twitternya itu nampak keceplosan dia. Ternyata dia sudah punya target untuk memenjarakan Habib Rizik Syihab ini sampai tahun 2026. Bahkan keceplosan juga Denny Siregar. Ternyata perintah dari atas, habisi Habib Rizik. Saya masih ingat apa yang diucapkan oleh Presiden Soekarno. Presiden Soekarno itu pernah memberikan dalam pidato, dia mengatakan, kalau kami dulu menghadapi penjajah, kalau kalian nanti akan menghadapi bangsamu sendiri, yaitu mereka yang menjadi antek, asing dan asing, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Itu Presiden Soekarno. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh beliau menjadi sebuah kenyataan di Indonesia sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memberikan tanbih, peringatan kepada kita hamba-hambanya yang amanu wa taqwa. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 112. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Fakafarat bi an'amillah
fa'adaqah libasyal ju' wal khauf bima kanu yasna'un. Wa daraballahu matalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, ya'tiha rizquha raghadan min kulli makan. Rezekinya melimpah ruah dari segenap penjuru, dari segenap tempat. Jadi kalau kita korelasikan di Indonesia ini apa, gemah ripah loh jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Jadi ini perumpamaan akan sebuah negeri yang dulunya aman, tenang, tentram, rezekinya melimpah ruah dari segenap tempat, dari segenap penjuru. Fakafarat bi'an'umillah. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Bahkan Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sampai dalam konstitusi negara itu ditulis itu, atas berkat rahmat Allah Indonesia merdeka. Ini konstitusi negara. Tapi dalam ayat itu Allah ingatkan fakafarat bi'an'umillah. Ya. Tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Apa kira-kira pengingkaran yang terjadi di Indonesia sekarang ini? Potret Indonesia kekinian yang paling prinsip yaitu agama dipinggirkan. Ya kan? Ini yang paling prinsip. Bahkan dalam preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu, negara Republik Indonesia berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Itu mau diganti dengan ketuhanan yang berkebudayaan. Artinya dari tauhid mau diganti syirik. Ini masalah prinsip. Kalau kita timbang menurut Al-Quran wa Sunnah. Jadi benar dalam ayat itu fakafarat bi'an'umillah, tapi sayang penduduk negeri ini ingkar akan nikmat-nikmat Allah. Fadha qalibasal ju' wal khauf. Otomatis ketika dia ingkar akan nikmat-nikmat Allah sebagaimana tadi yang saya sampaikan, apa kira-kira konsekuensinya? Allah jadikan penduduk negeri ini pakaian kemiskinan. Coba kalau kita potret Indonesia kekinian dalam tataran empiris, Indonesia sekarang sudah masuk ranking ketiga negara terkorup se-Asia. Ya. Bahkan Indonesia masuk 10 besar dunia, negara penghutang terbesar dunia. Jadi apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nahl ayat 112 ini benar-benar sudah menjadi sebuah fakta. Ya. Wal khauf, tidak hanya pakaian kemiskinan tapi juga ketakutan. Rakyatnya gelisah, ketakutan, tidak merasa tenang. Nah, ini bima kanu yasnaun, akibat daripada apa yang mereka perbuat. Jadi Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, surah An-Nahl ayat 112 ini bisa kita jadikan sebagai cambuk ketika kita melihat Indonesia kekinian. Ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina,
ini mudorotnya lebih besar ketika saat cengkraman Amerika. Saat cengkraman Amerika sumber daya alam dikuras, sementara dalam masalah agama masih tidak separah sekarang. Kalau sekarang ini langsung konsekuensinya ketika Indonesia berkiblat ke Cina, agama harus dipinggirkan, disingkirkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan itu konsekuensi ketika Indonesia menerima bantuan hutang dari Cina. Belum lagi apa yang disampaikan oleh wakil Perdana Menteri Cina Liu Yangdong hari Rabu 27 Mei 2015 di Auditorium FISIP Universitas Indonesia. Konsekuensi Indonesia mendapatkan bantuan hutang dari Cina tahap pertama 647 triliun, itu konsekuensinya 10 juta rakyat Cina daratan wajib masuk ke Indonesia. Target 2020. Berarti sekarang ini target sudah harus 10 juta. Sementara Duta Besar Cina untuk Indonesia itu menyampaikan di depan wartawan. Jadi beliau menyampaikan per tahun rakyat Cina daratan yang masuk ke Indonesia itu 2 juta per tahunnya. 2020 genap 10 juta. Dan itu mereka memang di permukaan ngakunya buruh, tapi itu mayoritas tentara merah. Bahkan pemerintah menyiapkan 19 bandara untuk menyambut 10 juta rakyat Cina daratan itu. Nah, inilah konsekuensinya. Bahkan ketika Indonesia berubah kiblat ke Cina, wajib Indonesia sebagaimana terungkap dalam nota diplomatik kode referensi Beijing 1448. Jadi Cina akan melakukan akselerasi percepatan untuk menjadikan Indonesia menjadi negara sekuler. Jadi ini kebalikan dari Turki. Kalau Turki dari sekuler ke Islami, Indonesia dari Islami ke sekuler. Ini yang terjadi. Nah, apakah sudah dilaksanakan? Sudah. Ketika pemerintah mengangkat Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Profesor Yudian Wahyudi, langsung di publik menegaskan agama musuh terbesar Pancasila. Logikanya sekarang agama itu musuh terbesar negara. Dan itu terasa sekali. Sangat terasa sekali. Tahap demi tahap. Bahkan guru besar ilmu politik dan militer Profesor Salim Said, beliau mengungkapkan sekarang ini kader-kader komunis yang sudah masuk di pemerintahan dan kader-kader komunis hampir 200 lebih yang duduk di DPR RI itu menggunakan kekuasaan untuk melakukan balas dendam terhadap Islam, umat Islam dan ulama. Kira-kira sudah terjadi apa belum? Sudah. Ini yang ngomong guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia, Profesor Salim Said. Nyata. Belum lagi yang dulu sudah pernah saya sampaikan ini. Jadi Kongres Partai Komunis Cina tahun 1986 itu menjadikan Indonesia menjadi bahan kajian. Hasil daripada Kongres Partai Komunis Cina tahun 86 itu menyebutkan ada 3 hambatan Cina untuk melakukan penetrasi ke Indonesia. Pertama, regulasi
dan doktrin anti komunis, TAP MPRS nomor 25 tahun 66, Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Ini sudah dijebol lewat RUU HIP. Poin kedua, positioning Pancasila sebagai musuh komunis juga dijebol lewat RUU HIP. Puncaknya disahkan Undang-Undang Omnibus Law. Jebol sudah kedua-duanya. Makanya setelah RUU HIP dimunculkan, Undang-Undang Omnibus Law disahkan, siapa yang terbang ke Cina? The real presiden. Ya. Artinya apa? Petinggi-petinggi Cina, petinggi-petinggi Partai Komunis Cina benar-benar sangat gembira sekali. Artinya apa? Indonesia taat sekali apa yang sudah ditetapkan oleh Cina. Kemudian poin ketiga, sikap anti komunis di kalangan umat Islam Indonesia masih kuat. Dan satu-satunya tokoh yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga, itu seperti yang diungkapkan oleh pakar politik dari Universitas Indonesia, yaitu Dr. Syahganda Nainggolan yang sekarang ditahan. Itu beliau menyampaikan satu-satunya yang paling ditakuti oleh Partai Komunis Cina dan 9 naga adalah Habib Rizik Syihab. Makanya beliau target untuk dibunuh. Upaya pembunuhan terhadap beliau itu sudah 11 kali. Terakhir pakai sniper. Kemudian beliau hijrah ke Mekah Al-Mukarramah. Jadi makanya strategi ketiga ini, Presiden Cina memerintahkan kepada Indonesia untuk menghadapi Habib Rizik Syihab ini. Perintah Presiden Cina pakai hard power, kekuatan kekerasan. Itu perintah Presiden Cina Xi Jinping, bukan rahasia lagi. Sudah banyak orang, Pak, sudah banyak tokoh-tokoh yang tahu itu. Kemudian strategi kedua untuk poin ketiga ini, yaitu pakai strategi divide et impera, adu domba antar ormas-ormas Islam, adu domba antara sesama muslim dengan biaya 20 triliun, DP-nya 1,5 triliun, dan itu sudah diterima. Bahkan termasuk pembuatan film My Flag, ya kan, yang ditokoi oleh Gus Muafik, itu juga masuk dalam proyek 20 triliun. Kemudian strategi yang ketiga untuk menghadapi poin ketiga ini, yaitu pakai strategi penguasaan media mainstream di Indonesia yang hampir 90% dikuasai oleh 9 naga. Makanya jangan kaget ketika media mainstream sudah dikuasai oleh 9 naga ini, digunakan untuk menggerakkan gerakan Islamofobia, yaitu kebencian terhadap Islam dan kaum muslimin dengan stigma Islam radikal. Jadi stigma Islam radikal itu hanya hantu yang sengaja diciptakan untuk menempatkan umat Islam menjadi musuh nomor 1 di Indonesia. Jadi seperti itu. Makanya musuh Indonesia itu bukan separatis, musuh Indonesia itu bukan koruptor, ya, musuh Indonesia itu bukan yang lain-lain. Jadi musuh Indonesia atas perintah Cina adalah Islam dan kaum muslimin. Itu. Makanya kita bisa melihat sekarang ini. Saya masih ingat apa yang diucapkan oleh Presiden Soekarno
Presiden Soekarno itu pernah memberikan dalam pidato, dia mengatakan, kalau kami dulu menghadapi penjajah, kalau kalian nanti akan menghadapi bangsamu sendiri, yaitu mereka yang menjadi antek, asing dan asing, pengkhianat-pengkhianat bangsa. Itu Presiden Soekarno. Dan ternyata apa yang diucapkan oleh beliau menjadi sebuah kenyataan di Indonesia sekarang. Makanya kalangan kiri, ya, kalangan kiri itu pakai teori mirror, teori antagonistik. Jadi kalau dia ngomong, contoh, ya, Indonesia tidak perlu hutang, kenyataannya hutang. Indonesia tidak perlu impor, kenyataannya impor. Nah, itu. Jadi ini teori mirror, ya. Jadi yang seringkali istilahnya disampaikan sebagai sebuah policy, kebijakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, bahkan sampai ketika Luhut pulang dari Cina, Luhut memberikan statement di media, komunisme berhasil menekan kemiskinan di Cina. Komunisme bisa menyatukan Cina. Itu kan logikanya, komunisme itu berarti bisa dipraktekkan di Indonesia. Itu logikanya seperti itu. Ya. Akhirnya siapa yang berani mengungkap siapa Luhut? Yaitu Profesor Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Jadi kata Profesor Salim Said, ini pamannya Luhut, ini tokoh PKI. Makanya kenapa dia begitu all out masalah ini? Itu diungkap oleh Prof. Salim Said, guru besar ilmu politik dan militer Universitas Indonesia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, tahun 80 Pak Budiarjo itu pernah menulis apa itu komunis. Jadi dia menulis nilai-nilai yang terkandung dalam ideologi komunis. Yang pertama, monoisme. Artinya ideologi komunis itu menolak strata, golongan-golongan dalam satu masyarakat. Makanya ada istilah sama rata, sama rasa. Itu prinsip ideologi komunis. Kemudian yang kedua, kekerasan itu dianggap cara yang sah untuk mencapai satu tujuan. Yang ketiga, semua alat negara, baik itu polisi, TNI, birokrasi, media massa, intelektual, dan perundang-undangan digunakan untuk mewujudkan tujuan itu sendiri. Kira-kira semuanya sudah dilaksanakan tidak di Indonesia? Sudah semuanya, tiga-tiganya sudah dipraktekkan di Indonesia. Ini yang harus kita cermati. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, bulan Januari 2019 saya diterima di kediaman Habib Rizik Syihab di Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah, sambutannya hangat sekali. Saya merasakan. Dan beliau menyampaikan, Ustadz Andri, sebelum antum ke sini, ada dua pejabat tinggi negara datang. Akhirnya, karena tamu, akhirnya beliau welcome. Janji di sebuah hotel lantai 16. Begitu sampai di situ, Habib Rizik Syihab ada basirah, ada rasa tidak enak. Langsung beliau minta pindah ke hotel yang lain. Alhamdulillah, beliau diselamatkan oleh Allah dari operasi intelijen. Begitu pindah ke hotel selanjutnya yang lain, Habib Rizik Syihab
diminta oleh dua pejabat tinggi negara ini, Habib, duduk manis, kami siapkan triliunan disiapkan. Artinya Habib Rizik di Mekah saja duduk manis, nggak usah datang ke Indonesia. Apa jawaban beliau? Saya dengarkan sendiri, langsung saya tolak, Ustaz Andri, dan saya sampaikan kepada dua pejabat tinggi negara ini, saya akan tetap datang ke Indonesia dan saya ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina. Itu yang beliau sampaikan. Ya. Masya Allah, kegigihan beliau. Padahal pemerintah Saudi, Raja Salman itu sudah memberikan fasilitas kepada beliau. Sampai pun beliau meninggal di Mekah, itu welcome pemerintah Saudi. Tinggal berapa lama pun welcome pemerintah Saudi, tidak ada masalah. Tapi karena kecintaan beliau terhadap NKRI ini, beliau ingin menyelamatkan Indonesia dari cengkraman komunis Cina ini. Akhirnya dengan berpayah-payah, berbagai macam rintangan yang beliau hadapi, tetap beliau berangkat dari Jeddah menuju Soekarno-Hatta, Bandara Soekarno-Hatta. Tantangannya luar biasa dahsyat. Beliau tidak mau minta tolong kepada siapapun kecuali minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu prinsip beliau. Ya kan? Itu hal yang tidak masuk akal. Ya. Tapi alhamdulillah, qadarullah, Allah mudahkan perjalanan beliau bersama keluarganya. Walaupun di Indonesia, pejabat-pejabat di Indonesia nyinyir. Ya. Contoh waktu itu Pak Mahfud MD menyatakan Habib Rizik itu bukan orang suci, yang suci itu Khomeini. Nah, kaget saya pribadi saya kaget pernyataan Pak Mahfud ini kok seperti itu, menyatakan Khomeini orang suci, Habib Rizik bukan suci. Lah, kita manhaj akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, yang suci, yang maksum itu cuma satu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau Pak Mahfud MD menyatakan Khomeini itu orang suci, berarti ini patut dipertanyakan akidahnya. Masa dia meyakini orang Syiah suci? Padahal orang Syiah itu sesat dan menyesatkan. Jadi patut dipertanyakan akidahnya itu. Tapi akhirnya endingnya Pak Mahfud, wis monggo silakan, paling yang nyambut paling 100 200 gitu, ya kan? Tapi Allahu Akbar, Allah tunjukkan kekuasaannya, ya kan? Jadi beliau berangkat dari Jeddah, beliau sudah punya visi misi, ingin menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia ini dengan jargon revolusi akhlak, solusi untuk Indonesia bermartabat. Revolusi akhlak, selamatkan Indonesia, selamatkan agama, bangsa dan negara Indonesia ini dari serangan kaum komunis. Ayo jaga persatuan dan perdamaian. Itu yang beliau gerakkan ketika penerbangan dari Jeddah ke Jakarta. Masya Allah, walaupun banyak yang nyinyir ini ya, tapi alhamdulillah Allah mudahkan perjalanan beliau. Itu yang datang itu bukan 100 200, informasinya itu sampai juta itu, Pak. Mulai dari bandara Soekarno-Hatta sampai Petamburan, itu juta yang nyambut, dan itu benar-benar artinya benar-benar disorting oleh tidak hanya media-media nasional tapi juga media internasional.
meliput itu. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, Masya Allah, apa yang beliau sampaikan, bagaimana visi misi beliau yang beliau sampaikan untuk menyelamatkan Indonesia ini diterima oleh semua tokoh-tokoh ulama, tokoh-tokoh nasional, termasuk mantan Panglima TNI yaitu Bapak Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio, menerima apa yang beliau jadi visi misi beliau untuk penyelamatan Indonesia ini. Tapi bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kan beda apa yang diperintahkan oleh Presiden Xi Jinping. Jadi ini dilema. Satu sisi apa yang disampaikan visi misi yang disampaikan oleh Habib Rizik Syihab itu benar-benar masuk akal. Dan ini penyelamatan Indonesia, NKRI. Apalagi revolusi akhlak itu juga apa yang menjadi visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Ya. Sungguhnya aku diutus, ini kata Rasulullah, untuk menyempurnakan akhlak. Tapi karena ini tadi dilema, satu sisi ada perintah dari Presiden Cina Xi Jinping untuk menghadapi Habib Rizik dengan hard power, tapi satu sisi menurut akal sehat ini masuk akal, sehingga akhirnya akal sehat itu dikalahkan. Otomatis harus sami'na wa ata'na terhadap apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina. Karena Indonesia sudah, apalagi Luhut bin Sarpanjaitan dengan terang-terangan memberikan statement di media, Indonesia itu sangat bergantung dengan Cina, sehingga apa yang diperintahkan oleh Cina harus disikapi dengan sami'na wa ata'na. Itu bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, akhirnya Kapolri dipanggil, copot 2 Kapolda, copot 2 Kapolres, ya. Sehingga akhirnya banyak pejabat-pejabat ini menganggap Habib Rizik Syihab ini otomatis sudah menjadi musuh negara, sehingga akhirnya timingnya pas perebutan jabatan Kapolri. Sehingga akhirnya Prof. Refli Harun itu mengungkap ada 4 geng untuk memperebutkan jabatan Kapolri, dan Habib Rizik Syihab ini menjadi batu loncatan yang the best untuk merebut jabatan, termasuk juga di tubuh TNI. Sama, TNI Polri sama. Sampai akhirnya Majelis Ulama Indonesia Pusat membela EPI. Ya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, karena ketakutannya itu sudah paranoid, ini sudah satu paket, sehingga akhirnya terjadilah penggusuran orang-orang Habib Rizik Syihab di tubuh kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dibersihkan. Jadi gerbong 212 sudah tidak ada lagi dalam kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Bahkan baru kali ini pejabat negara merangkap menjadi ormas, menjadi pengurus ormas, wakil presiden sekaligus ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Pusat. Baru kali ini kan sama saja dengan menurunkan wibawa pejabat negara. Kenapa? Paranoid, ketakutannya itu sudah paranoid terhadap Habib Rizik Syihab. Sehingga akhirnya Masya Allah, hari Rabu 2 Desember 2020 beliau mengadakan webinar Zoom, dan alhamdulillah dihadiri oleh tokoh-tokoh nasional,
tokoh-tokoh ulama, dan itu diliput oleh media, tidak hanya media nasional tapi media internasional, bahkan diikuti oleh jutaan umat Islam. Luar biasa. Ini sukses ini. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, sehingga akhirnya apa yang diperintahkan oleh Presiden Cina Xi Jinping wajib dilaksanakan. Akhirnya hari Jumat, sejak Jumat 4 Desember 2020, Badan Intelijen Negara menggelar operasi Derima dengan target untuk upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab yang ke-12. Jadi pemantauan itu sudah di Petamburan, Sentul, dan Megamendung. Bahkan 3 anggota BIN yang digerakkan untuk menghabisi Habib Rizik Syihab, 2 anggota BIN Jakarta, DKI Jakarta, dan 1 anggota BIN dari Jawa Tengah. Dia masuk di pondok pesantren di markas syariah Megamendung, menyamar jadi seorang wartawan, seorang jurnalis. Bahkan mobilnya pakai nomor palsu. Dan yang cukup mengagetkan kita, yang dibawa itu drone super canggih yang akan digunakan untuk membunuh Habib Rizik Syihab. Upaya pembunuhan yang ke-12. Wa makar wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka membuat makar, tapi Allah membalas makar mereka, dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Alhamdulillah, ta'yidullah, Allah masih menyelamatkan Habib Rizik. Laskar-laskar FPI melakukan gerakan kontra intelijen dan berhasil menangkap 3 anggota BIN ini, dan akhirnya mengaku. Sehingga akhirnya bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, operasi cipta kondisi untuk menghilangkan Habib Rizik Syihab gagal. Itu Pejaten sama Trunojoyo panik, semua postingan terkait operasi Derima dihapus. Gagal. Akhirnya Ahad 6 Desember dilakukan upaya pembunuhan Habib Rizik Syihab ke-13 ketika jam 22.45 WIB. Habib Rizik Syihab dan keluarganya, ada 12 perempuan, 3 bayi dan 6 balita, mau mengadakan kuliah subuh internal keluarga. Dari Bogor turun ke Kerawang, begitu lewat jalan tol ditembak. Itu 2 mobil, semuanya keluarga Habib Rizik Syihab bersama Habib Hanif Al-Atas itu, yang menantu beliau dan keluarganya. Terus 4 mobil itu pengawal Laskar FPI. Jadi begitu ada tembakan, jadi ada mobil yang mau menerobos iring-iringan mobil Habib Rizik Syihab. Alhamdulillah, pengawal Laskar FPI, pengawal Habib Rizik ini secara refleks dia sudah melakukan penjagaan, sehingga akhirnya terjadilah kalau kejar-kejaran gitu ya. Alhamdulillah, Habib Rizik Syihab, 2 mobil yang ditumpangi Habib Rizik Syihab dan keluarga berhasil selamat dari kejaran para pembunuh ini tadi, yang mereka pakai pakaian hitam-hitam, pakaian preman. Sementara yang di belakang itu ada mobil Chevrolet yang ditumpangi oleh 6 Laskar FPI, langsung ditembak bannya. Jadi begitu masuk kilometer 50 sudah tanpa ban, itu cuma pelek saja. Jadi bannya sudah hilang karena ditembak itu. Nah, menurut saksi-saksi yang ada di kilometer 50, 2 dieksekusi dan 4 masih hidup di dalam mobil itu. Nah, itu menurut para saksi.
Dan itu wartawan-wartawan investigator nyoba. Makanya kenapa bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, apa yang disampaikan konvensi pers oleh Kapolda Metro Jaya dengan apa yang terjadi di lapangan sangat berbeda sekali, ya kan? Bahkan sampai ketika konvensi pers Kapolda Metro Jaya itu kan, yang Pangdam Jaya buka samurai itu. Nah mungkin ini refleks ya, begitu samurainya dibuka, diangkat, itu karatan semua. Jadi orang pakai logik, lah kalau karatan itu kan cuma berarti kan hiasan. Kalau niat itu dipakai untuk melakukan pembunuhan kan diasah dulu, ya kan? Akhirnya Muslim Cyber Army mencoba untuk, namanya era digital, mencoba untuk melakukan pelacakan. Ternyata itu barang bukti perampokan yang ada di Ngawi, persis sama. Bahkan 2 pistol yang ditunjukkan oleh Kapolda Metro Jaya itu, 2 pistol itu, nah Muslim Cyber Army mencoba untuk menzoom. Nah ketika di zoom itu dibesarkan kan, loh itu pistol itu nggak boleh sembarangan orang megang, dan itu yang bisa memegang itu TNI, nggak bisa orang sipil megang. Wah, akhirnya Kapolda Metro Jaya keesokan harinya melakukan klarifikasi, bukan senjata itu, tapi senjata rakitan, berubah lagi. Kenapa? Ini Muslim Cyber Army itu benar-benar luar biasa kerjanya, profesional. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, ya memang seperti yang Kamis yang lalu yang sudah saya sampaikan, itu tidak lepas daripada gerakan Ordo Jesuit. Dulu sudah, hari Kamis yang lalu sudah saya sampaikan bagaimana peran Peter Buck, ya kan, melakukan gerakan, melakukan kaderisasi di Indonesia sejak tahun 50-an. Mereka ingin menguasai Indonesia, inner circle, pusat kekuasaan di Indonesia. Dan kader intinya adalah Jenderal LP Murdani. Dia rekrut Jenderal Ali Murtopo yang sudah saya sampaikan Kamis yang lalu. Kemudian setelah mereka, Peter Buck mati, Jenderal Ali Murtopo mati, Jenderal LP Murdani terakhir, puncaknya peristiwa Mei 98 juga mati juga. Sekarang yang melanjutkan untuk penguasaan kekuasaan di Indonesia ini adalah 2 tokoh ini, Luhut dan Hendro Priyono. Ini tidak lepas daripada Ordo Jesuit yang mereka benar-benar ada kerjasama dengan Zionisme internasional, ya. Bahkan akhirnya keceplosan, putranya Hendro Priyono di Twitternya itu nampak keceplosan dia. Ternyata dia sudah punya target untuk memenjarakan Habib Rizik Syihab ini sampai tahun 2026. Bahkan keceplosan juga Denny Siregar. Ternyata perintah dari atas, habisi Habib Rizik. Terbongkar juga akhirnya. Makanya kenapa Prof. Din Samsudin langsung menegaskan penembakan 6 laskar FPI ini kedoliman besar dan nyata. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, bahkan Pak Said Didu, sudah berapa nyawa rakyat melayang demi kekuasaan. Bapak-bapak ibu yang dirahmati Allah, darah seorang mukmin itu mahal. Rasulullah SAW mengingatkan kepada umatnya, qala Rasulullah SAW, la jawalud dunya ahwan wa 'ala Allahi min qatl mu'minin bighairi haqq. Rawahu Nasa'i wa Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Jadi hancurnya dunia ini itu lebih ringan di sisi Allah daripada terbunuhnya seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Artinya apa?
Allah dan Rasulnya mengabarkan bahwa darah seorang mukmin itu lebih mulia daripada dunia dan seisinya. Makanya kenapa Allah ingatkan dalam surah An-Nisa ayat 93 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'annahu wa 'adda lahu 'adzaban 'adzima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja tanpa alasan yang hak, maka balasannya kata Allah Jahannam, dan itu kekal ia di dalamnya, kekal abadan ya. Dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya, serta Allah siapkan azab yang lebih besar baginya. Makanya kenapa kalau ada seorang mukmin dibunuh tanpa alasan yang hak, Allah perintahkan tegakkan hukum qisas, bunuh dibalas bunuh. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, kita hanya bisa berdoa kepada 6 syuhada ini. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Ya Allah, ampunilah dia, terimalah amal ibadahnya, ampuni dosa-dosanya ya kan? Dan mudah-mudahan Engkau masukkan ke dalam surgamu ya Allah ya. Apalagi Rasulullah sudah memberikan kabar fadilah orang yang mati syahid, insya Allah Allah akan berikan izin kepada dia untuk memberikan syafaat sab'ina min ahli baiti, pada 70 anggota keluarganya. Bapak-bapak, ibu yang dirahmati Allah, doakan 6 syuhada ini. Dalam kita sisipkan doa-doa dalam doa-doa kita, dan mudah-mudahan insya Allah ya, Allah selamatkan. Mudah-mudahan 6 syuhada ini bisa membangkitkan umat Islam dari tidurnya. Karena apa? Negeri ini sudah dijajah ya. Umat Islam dan 6 syuhada ini, Masya Allah, benar-benar seluruh umat Islam se-Indonesia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita berharap kepada Allah, kita tetap berjuang menegakkan al-haq. Tapi insya Allah, yakinlah kezaliman itu akan dihancurkan oleh Allah sendiri. Kezaliman itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri. Kita cuma diperintah oleh Allah dan Rasulnya taat dan istiqamah, amanu wa taqwa dan istiqamah, taat dan istiqamah. Kezaliman itu haknya Allah nanti. Istilah orang Jawa, Gusti Allah mboten sare. Sekian, karena waktu terbatas, sudah isya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Astaghfirullahaladzim, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.